Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM 54. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dataset IRIS menggunakan Python. Nah, sebelumnya dataset IRIS tersebut merupakan dataset multivarian yang diperkenalkan oleh ahli statistika dan biologi, yaitu Ronald Fisher, yang terdiri dari 3 spesies, yaitu Iris setosa, Iris virginia, dan Iris versicolor. Nah, ketiga spesies tersebut memiliki 50 sampel dengan yang diukur dengan 4 sampel, yaitu sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Nah, untuk mendapatkan dataset IRIS, kita dapat mengakses web Kaggle, yaitu www.kaggle.com/ucml/iris. Nah, selain itu, kita juga bisa mengakses web penyedia dataset tersebut, yaitu di archive.ics.uci.edu/ml/dataset.php. Nah, dalam mengklasifikasi dataset IRIS tersebut bisa menggunakan aplikasi offline, bisa menggunakan software Miniconda atau Anaconda, juga bisa menggunakan aplikasi online, yaitu menggunakan Google Colaboratory. Nah, di sini saya menggunakan Google Colaboratory. Nah, yang pertama kita ke Google Drive. Caranya yaitu kita ke Google Drive, kemudian kita klik baru di sini, kemudian lainnya, dan pilih Google Colaboratory. Namun untuk yang pertama, ini biasanya belum ada ya Google Colaboratory, maka bisa mengklik hubungkan aplikasi lainnya, kemudian cari Google Colaboratory dan install. Maka nantinya akan terinstall Google Colaboratory pada Google Drive masing-masing. Berhubung di sini saya sudah install, maka sudah ada Google Colaboratory. Kemudian kita klik. Nah, maka inilah tampilan dari Google Colaboratory. Nah, kita bisa mengubah namanya di sini. Misal klasifikasi IRIS. Nah, kemudian setelah kita sudah berada di tampilan awal Google Colab ini, maka kita mendownload ya. Kalau yang belum mendownload, bisa mendownload dataset IRIS-nya melalui laman yang telah saya sebutkan di awal tadi. Karena saya sudah mendownload, maka sekarang kita masukkan data set IRIS-nya ke Google Drive. Namun sebelumnya kita menghubungkan terlebih dahulu Google Colaboratory ini dengan Google Drive kita. Maka perintahnya yaitu from Google Colab import drive.
garis miring konten, garis miring drive. Kemudian setelah kita tuliskan kodenya, maka kita play yang ada di sebelah kiri ini. Kita klik. Nah, maka ini masih mengalokasikan ya, masih loading gitu. Jadi kita tunggu. Ini masih menghubungkan dengan Google Drive-nya. Nah, ini sudah terhubung ya dengan Google Drive-nya. Nah, di sini terdapat URL di mana kita mengkliknya terlebih dahulu URL tersebut. Nah, kemudian kita pilih akun. Kita menggunakan akun yang mana? Kita pilih. Nah, kita login. Nah, maka ini ada kode, maka kita copy kode tersebut dan kita kembali ke Google Colab dan kita pastekan di authorization code ini. Nah, kemudian enter. Nah, ketika ada mounted at content drive, berarti ini sudah terhubung dengan Google Drive kita. Nah, sudah terhubung ya, maka kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita memanggil library yang diperlukan dalam mengambil data yang tersimpan dalam Google Drive. Maka kita memanggil library-nya ya menggunakan Pandas, import Pandas. Nah, untuk memulai baris baru kita menggunakan plus kode ini. Diklik. Nah, maka kita akan mengimport Pandas, library Pandas. Kemudian import numpy np maksudnya. Kemudian selanjutnya kita akan membaca library yang kita import, yaitu df sama dengan read csv pd.read underscore csv. Kemudian kita masukkan lokasi yang kita tempat ngupload si dataset iris tersebut. Oh iya, saya belum upload data irisnya, jadi kita harus upload dulu data iris. Kita buat folder aja dulu. Dataset.
Nah, kemudian kita upload iris, dataset irisnya. Menunggu ternyata sudah selesai, data iris diupload, kemudian kita lanjutkan ke kode yang tadi. Nah, karena di sini disimpan pada dataset, folder dataset, kita tulis dataset garis miring iris.csv. Kemudian enter, kemudian data sama dengan df. Maksudnya ini membaca sebuah dataset iris ini, sehingga nanti akan muncul data-data tersebut. Kemudian kita play. Nah, maka dari sinilah, dari library yang telah kita import ini, maka akan muncul dataset iris ini. Nah, seperti yang terlihat pada layar saya ini terdapat ID, kemudian terdapat 4 parameter, yaitu sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan species. Nah, untuk sepal length, sepal width, petal length, sama petal width ini merupakan fitur, sedangkan untuk spesies ini merupakan label atau target. Kemudian setelah itu ya, setelah kita mengetahui datanya, di sini kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, di sini juga ada penjelasannya, ya, ini hasil data iris.csv, di mana mengetahui data iris mempunyai 4 atribut, yaitu sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan atribut label yang bernama spesies. Nah, kemudian kita melakukan melihat ukuran data dengan cara kita buat lagi ya baris baru. Kemudian kita ketikkan kodenya. Ini untuk melihat ukuran data ya. Data.shape, ukuran data. Kemudian print ukuran df.shape. Nah, ukuran data yang telah dibaca pada yang di atasnya itu, ukuran dataset iris itu berapa, seperti itu ya. Lalu kita play. Nah, maka di sini tertulis 150,6. Nah, berarti datanya sebanyak 150. Itu ya. Kemudian kita melihat tentang datanya. Dengan menggunakan perintah print df.info. Kita coba praktekkan langsung. Menambah baris baru ya, plus kode, terus kita print df.info. Kemudian kita play. Nah, maka ini info dari
data set iris tersebut. Nah, di sini ada sesuai dengan ukurannya ya. Ukurannya itu 150 baris dan 6 kolom. Ya. Ada ID, ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, sama spesies. 6 kolom. Kemudian untuk barisnya itu sebanyak 150. Nah, kemudian untuk ID ini ya, untuk ID 0,2 di sini dari info yang didapatkan setelah membaca tentang data, didapatkan 0,2 ini sepal length-nya iris setosa dan seterusnya. Kalau 2,3 ini masuk iris virginica. Seperti itu ya. Untuk 1,8 ini sepal length 1,8 ini masuk iris virginica. Nah, kemudian kita lanjut ya ke kode berikutnya. Nah, di sini kita melihat tentang data lagi ya. Di sini melihat dengan menggunakan kode print pd.value count data.species. Kita coba. Print pd.value count data.species. Kemudian kita play. Nah, maka iris versicolornya ini sebanyak 50, iris setosanya juga 50, dan iris virginicanya yaitu 50. Nah, selanjutnya kita melakukan visualisasi data untuk memisahkan antara iris setosa, iris virginica, dan iris versicolor. Nah, di sini kita menggunakan yang pertama visualisasi data dengan memanfaatkan perintah scatter plot. Nah, di sini menggunakan fitur sepal yang pertama. Nah, di sini yang menjadi kolom atau fitur pada data iris yaitu sepal length, sepal width, dan spesies untuk yang visualisasi data menggunakan fitur sepal. Kita langsung praktek saja. Nah, di sini import Seaborn SNS, kemudian import matplotlib.pplot splt. Kemudian size sesuai dengan 7. Kemudian map plt scatter sepal
Sepaleng. Kemudian kita coba di play. Ini terdapat kesalahan. Kita teliti lagi. Nah, maka ini sudah berhasil ya ternyata. Tadi kurang teliti dalam menuliskan kodenya. Ini titik dot map gitu. Nah, jadi harus hati-hati dalam menuliskan kodenya. Nah, sehingga akan muncul tampilan seperti gambar ini. Untuk yang biru ini merupakan Iris setosa, untuk yang orange ini merupakan Iris versicolor, dan untuk yang hijau ini merupakan Iris virginica. Dari gambar ini dapat terlihat bahwa Iris setosa ini mudah dipisahkan daripada iris yang lain. Sedangkan Iris versicolor sama Iris virginica ini masih bercampur gitu. Untuk Iris setosa ini sudah berada terpisah dengan kedua iris ini, sehingga visualisasi dengan fitur Sepaleng ini hanya dapat memisahkan satu label saja, yaitu Iris setosa dengan label yang lainnya. Sedangkan untuk label Iris virginica dan Iris versicolor ini masih belum bisa terpisahkan. Seperti itu. Jadi kita bisa melakukan visualisasi dengan fitur lainnya. Nah, di sini terdapat penjelasan bahwa dari data sepal terlihat Iris setosa dapat dikenali dengan mudah atau terpisah, tetapi untuk Iris versicolor, virginica, dan virginica lebih susah untuk dipisahkan. Ini secara linier ya, dapat disimpulkan Iris setosa lebih mudah dipisahkan, sedangkan Iris versicolor dan virginica ini sulit untuk dipisahkan. Nah, sekarang kita bisa menggunakan visualisasi data iris menggunakan fitur petal. Nah, sama kayak yang tadi, tapi kita ubah yang sepal menjadi petal. Kemudian kita play. Nah, maka ketika kita melakukan visualisasi menggunakan fitur petal, ini sudah terlihat bahwa pemisahan antara Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica ini sudah terlihat terpisah ya. Untuk yang Iris setosa ini berada di bagian kiri bawah, kemudian untuk yang Iris versicolor berada di bagian tengah, kemudian Iris virginica ini berada di bagian atas kanan. Nah, dari sini sudah terlihat, sudah mulai terpisah antara Iris versicolor dengan Iris virginica. Seperti itu ya. Ini perbedaannya dengan yang tadi. Yang tadi menggunakan fitur sepal, ini masih bercampur gitu ya. Ketika kita melakukan visualisasi dengan fitur petal,
maka ini sudah mulai terpisah antara iris versicolor dengan iris virginica. Nah, setelah itu kita menggunakan visualisasi yang lain. Di sini menggunakan pair plot. Ini yang lebih rumit lagi gitu ya. Ini ada penjelasannya bahwa pair plot ini dapat menjelaskan tentang distribusi dari variabel dan hubungan antara variabel dengan target. Seperti itu. Kita coba untuk menuliskan kodenya. Untuk visualisasi menggunakan pair plot. Masih proses play. Nah, maka akan ditampilkan seperti yang terlihat di gambar ini. Ini sudah dalam proses yang rumit ya. Di sini sudah mulai terpisah antara ketiga label, yaitu iris setosa, iris virginica, dan iris versicolor. Nah, di sini ya sudah mulai terpisah ya antara ketiganya. Kemudian kita lihat di bagian sebelah kanan ini di kursor saya sudah tidak bercampur antara ketiga label tersebut. Kemudian di sebelah kanannya lagi juga, dan di sebelah kanannya sudah mulai terpisah ya, terpisahnya antara versicolor dengan virginica. Ini juga sudah mulai terpisah karena ini sudah melalui proses yang sangat kompleks menggunakan pair plot ini. Ya, seperti gambar ini. Nah, seperti itu ya. Di sini ada keterangannya ya. Ini untuk yang pertama, di sebelah untuk yang sumbu Y-nya ini ID. Kemudian yang sumbu X-nya di sini yaitu ID juga. Berarti hubungan ID dengan ID di sini. Untuk yang pertama ini. Kemudian yang kedua, yang sebelah kanannya ini yaitu hubungan ID dengan sepal length. Nah, untuk ID yang sekian, sepal length-nya berapa senti, seperti itu. Kemudian untuk yang sebelah kanannya lagi ID untuk yang sumbu Y dan sumbu X-nya yaitu sepal width, berapa lebarnya sepalnya. Nah, nanti terdapat hubungan antara sepal width dengan ID. ID-nya sekian, sepal width-nya sekian gitu. Sehingga nantinya ini terpisah. Oh, yang bagian dari sepal width dari sentimeter sekian dengan sampai sentimeter sekian termasuk iris setosa. Kemudian sentimeter sekian sampai sekian termasuk iris virginica. Kemudian sentimeter sekian sampai sekian termasuk iris versicolor. Itu.
Di sini juga ada ID, dan di bawahnya ini yang sumbu X ini peta length. Kemudian yang paling kanan ini hubungan ID dengan petal width, seperti itu. Sama ya, ini ada keterangan juga, ada yang sumbu X-nya menjadi sepal width, kemudian ada yang sumbu Y-nya menjadi sepal width, kemudian sumbu X-nya menjadi ID. Gitu. Jadi mengetes keterhubungan antara ID, sepal width, sepal length, petal width, petal length, seperti itu. Sehingga nantinya akan mengelompokkan sendiri. Oh, yang termasuk ini masuk ke spesies Iris setosa. Masuk bagian sekian, ukuran sekian masuk Iris versi color. Kemudian ukuran sekian masuk ke Iris virginica. Seperti itu. Kemudian untuk melihat nilai statistiknya kita bisa menggunakan df.describe untuk mendeskripsikan sebuah datanya tersebut. Kita buat df.describe. Kita play. Maaf, ini kekeliruan. Nah, seperti ini. Nah, maka ini akan diketahui perhitungannya berapa, meannya berapa, standar deviasinya berapa, minimumnya berapa. Untuk ID sekian, perhitungannya count-nya sekian, sepal length-nya berapa, sepal width-nya berapa, seperti itu. Jadi kita memvisualisasikan statistiknya untuk melihat nilai dari data-data yang telah ada. Seperti itu, untuk mendeskripsikan sebuah data. Ya, yang terakhir yaitu kita membagi antara data dengan label. Maksudnya juga di sini kita juga membagi antara dataset dengan maksudnya data training dengan data test. Ya, di sini kita gunakan library sklearn dengan menggunakan sublibrary model section untuk mengimport train test split. Ya. Di sini kita tuliskan terlebih dahulu y sama dengan data.pop spesies. Kemudian kita mengimport library sklearn dot sublibrary-nya yaitu model underscore selection, mengimport train test split. Kemudian di sini proses pendefinisian xtrain ya, xtrain, x test, kemudian y train dan y test sama dengan menggunakan train underscore test split dengan data sebagai variabel independen dan y sebagai variabel dependen. Kemudian untuk ukuran data yang dites itu, test size-nya itu di sini menggunakan 0,33 test size, ukuran datanya ya, kita menggunakan 0,33. Ini bermacam-macam, ada juga yang menggunakan 0,2 dengan perbandingan 0,8 juga. Kemudian yaitu random state.
Di sini kami menggunakan 42. Kemudian X-train. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba untuk play. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ada ID, ada sepal length, ada sepal width, kemudian ada petal length, dan ada juga petal width. Nah, di sini kan kita menggunakan X-train, X-test, Y-train, sama Y-test ini. X-train di sini merupakan data X yang akan kita latih. Kemudian untuk X-test ini merupakan data X yang akan kita uji. Kemudian Y-train juga sebagai variabel dependen yang akan kita latih, dan Y-test ini merupakan variabel dependen yang akan kita uji, seperti itu. Nah, maka hasilnya seperti yang terlihat pada layar saya ini. Di sini terlihat terdapat 100 baris dengan 5 kolom. Ada ID, ada sepal length, sepal width, kemudian petal length, dan petal width dengan berbagai macam data. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.